Yo, yuk, nangkring ke tangan. Nah, ya mah begitu. Nah, kalau yang sudah, hmm, oh, ger, oh, manggung lagi. Nah, malah manggung. Kalau yang sudah jinak malah manggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng mau menjawab pertanyaan lagi ya, untuk membahas nih tentang burung perkutut atau menjinakkan burung perkutut yang sudah dijinakkan tapi masih giras. Nah, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, kawan kita. Itu bertanya, perkutut saya susah jinak, sudah dimandikan, masih gelabak, giras. Apa harus digoreng ya Pak D? Jengkel lama-lama. Ini burung perkututnya mau digoreng ini Pak ya. Ya, ini ada pertanyaan ya. Ini untuk penjinakan ya. Ini untuk menjinakkan. Ini sudah dijinakkan, sudah dimandikan atau sudah sudah berbagai macam cara. Ini masih giras saja. Apa harus digoreng ya Pak D? Jengkel lama-lama. Ya. Oke. Baik kan kawan, untuk perkutut yang sangat giras. Jadi perkutut itu sebetulnya untuk penjinakan itu tidak harus dimandikan. Kan udah Wandi Cukreng udah beberapa kali di video-video yang lalu tentang penjinakan itu udah saya sampaikan. Untuk pemandian atau untuk memandikan burung perkutut itu tidak bisa untuk menjinakkan sebetulnya. Jadi apa ya namanya? Itu kalau untuk memandikan itu hanya untuk supaya bersih, supaya istilahnya apa ya? Supaya biar lebih dekat dengan yang merawatnya. Nah, jadi kalau untuk menjinakkan itu sebetulnya itu dengan interaksi. Kan udah beberapa kali ya untuk Wandi Cukreng bikin video yang lalu-lalu. Coba kawan-kawan cari yang tentang menjinakkan burung perkutut, itu semua sudah saya sampaikan, sudah saya praktekkan. Nggak hanya ngomong doang, saya praktekkan dan ada hasilnya. Hasilnya sudah saya udah saya tunjukkan. Dan burungnya ini. Nah, ini nanti ada burung dua. Ini hasil yang dari penjinakan, dan ini kebetulan yang kandang kecil ini belum begitu jinak, masih gerabakan. Nah, makanya saya kasih di sangkar kecil. Ini karena masih masa penjinakan atau proses penjinakan. Nah, gitu teman-teman ya kawan-kawan. Jadi saya ulang kembali, kalau untuk menjinakkan burung perkutut itu untuk memandikan itu sebetulnya tidak 100% bisa jinak gara-gara dimandikan terus. Nah, kuncinya apa kalau untuk menjinakkan? Satu, memang karakternya jinak. Yaitu memang jelas. Yang kedua, interaksi. Nah, interaksi itu yang paling utama. Interaksi yang bagaimana ya? Sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarin. Namanya interaksi itu ya kita harus ya interaksi. Sering megang-megang, sering kita elus, kita latih. Nah, fungsinya apa interaksi itu? Fungsinya itu untuk mendekatkan kita ke burung perkututnya. Supaya apa? Supaya hafal dengan tangan kita, dengan bau badan kita, atau dengan apa ya, dengan
orang, ibaratkan gitu. Karena apa? Karena burung perkutut yang dari alam itu kan nalurinya naluri alam, jadi memang sangat susah untuk menjinakkannya. Nah, jadi intinya itu ya kalau dimandikan itu kan ada juga yang bilang kalau menjinakkan burung perkutut itu sering dimandikan. Nah, itu sebetulnya ya ada benarnya juga, tapi ada kurang benarnya. Benarnya apa? Benarnya itu supaya burung perkutut itu sering interaksi sama yang merawatnya atau interaksi sama kita. Nah, kurang benarnya kenapa? Kurang benarnya itu sebetulnya malah menjadi burung itu stres, bisa mengakibatkan manggungnya itu malah jadi lama. Nah, sebetulnya begitu, tapi tergantung dari karakternya. Oh iya, dan kalau yang cepat jinak itu burung perkutut itu sebetulnya yang dari masih kecil atau masih anak atau masih muda pun bisa. Ciri-ciri masih muda sudah ada videonya, Wandi Cukron sudah saya buatkan videonya, sudah saya praktekkan juga, sudah lengkap lah. Sebetulnya di Wandi Cukron itu untuk perkutut itu sudah lengkap di video-video yang lalu. Terus untuk berikutnya itu selain masih muda itu yang hasil dari tangkapan, hasil dari ternakan, mau crossing, mau Bangkok, mau lokal alam, tapi yang ternakan itu biasanya cepat atau gampang jinak. Beda sama yang dari alam sudah dewasa, yang dari ombyokan itu biasanya untuk penjinakannya itu bisa, tapi lama, harus pakai prosesnya juga tidak sebentar, sangat lama. Nah ini mau saya praktekkan lagi cara menjinakkan. Nah ini mau saya praktekkan pakai yang burung dua ini. Nah yuk kita praktekkan pakai yang kamera belakang aja biar enak. Nah tuh lihat kawan-kawan, ini yang masih giras, yang ini yang sudah jinak. Maksudnya jinak itu ya masih yang sudah nggak begitu gerabakan. Nah ini mau saya praktekkan, nah hasilnya yang sudah lumayan jinak itu yang ini dulunya juga giras banget ini. Nah ger loh, kalau sudah jinak begini. Ini prosesnya pas saya penjinakannya itu lama, ada berapa bulan, lebih dari 5 bulan ini. Mungkin bisa setahun baru bisa begini, bisa setahun lebih. No. Ayo nangkring sini ger. Nah tuh kan. Nah ini ini penjinakannya lama ini, nyampe sekarang sudah istilahnya seperti ini tuh. Ger. Nah contoh ini hasilnya yang sudah pernah saya praktekkan. Ini di video-video yang kemarin sudah sering saya tunjukkan dari segi penjinakannya sampai ke jinak seperti ini. Nah ini saya mundurin dulu. Sekarang cara menjinakkan yang masih giras. Nah ini burung ini dari ombyokan semua ya, yang tadi, yang ini juga dari ombyokan, dan ini juga dari ombyokan. Nah caranya untuk menjinakkannya itu satu, kuncinya sering interaksi, konsisten. Dalam arti konsisten itu ya sesempatnya kita, kalau bisa ya setiap hari. Tapi dengan catatan, ini hati-hati, dengan catatan jangan habis ngombyok langsung dipraktekkan seperti ini, jangan. Ini sangat bahaya, karena kalau habis dari
ngombyok langsung dipraktekkan ini seperti ini mengakibatkan burung stres dan berak air, berak hijau mati. Itu hati-hati. Yang dipraktekkan seperti ini itu yang burung perkutut yang sudah lama atau sudah lama tidak jinak atau sudah lebih dari 1 minggu ataukah 2 minggu, 1 bulan, itu baru dipraktekkan seperti ini. Karena kalau masih dari ombyokan dikhawatirkan stres karena kita nggak tahu karakter burungnya itu seperti apa. Nah gitu kan kawan ya. Nah gitu, hati-hati jangan sampai habis ngombyok langsung dipraktekkan seperti ini, bahaya. Harus dikarantina dulu kalau dari ngombyok. Nah ini caranya begini. Tuh kan, waduh, mantep. Nah, pertama kalau begini, kalau ada sangkar kecil pakai sangkar kecil begini. Kalau nggak ada sangkar biasa tidak apa-apa, bebas untuk sangkarnya. Caranya, kalau interaksi itu tangan dimasukkan. Nah, tangan dimasukkan dan jangan dikejar. Nah, ini sudah saya praktekkan dari kemarin-kemarin. Nah, ini tangan begini. Ini agak jauh biar kelihatan. Nah, caranya. Nah, ini burungnya begini. Nah, biarin saja tangan dimasukkan dulu. Jangan langsung dipegang burungnya. Nanti pasti gerabakan masih ini. Nah, untuk biar supaya burungnya itu tidak takut. Tapi ya tetap aja masih takut biar tidak stres. Nah kalau sudah itu biasa aja begini. Nah sambil biar dia nyenggol ke badan ke tangan kita nggak apa-apa. Nah tapi jangan dikejar, biarin aja begini, tangan begini aja. Nah baru pelan-pelan didekatkan. Ini bukan ngejar tapi deketin tangan kita, bukan ngejar. Nah kalau sudah, nah tempelin aja ke burungnya, tapi pelan, jangan dikejar. Nah deketin saja, deketin pelan-pelan. Nah kalau enggak dipegang, ger, tenang, kalem ger. Nah gini, ini enggak lama nanti bisa kalem, bisa jinak. Nah kalau sudah, nih kelihatan enggak ini? Nah keluar dulu ger, kalau enggak nangkring apa. Nah sambil kalau sudah mulai tidak terlalu ini, nah ini masih gelabakan. Nah usahakan itu nangkring di tangan. Nah ger, tar dulu. Nah seperti ini kurang lebihnya, paling pelan-pelan aja begini. Nah sambil dielus. Nah sambil dielus seperti ini. Nah kalau burungnya sudah kepegang atau sudah nempel dengan tangan kita, itu sambil dielus. Jangan dikejar-kejar. Kalau dikejar-kejar nanti malah takut. Nah kalau sudah begini, ini proses awal. Nanti kalau sudah sering begini, nanti untuk begini itu untuk tenangnya begini itu cepat tenangnya. Nah ini jangan terlalu jangan terlalu dipaksa. Nah seperti ini. Nah sambil kepalanya dielus-elus, disayang. Tuh sayang, ger, kalem, kamu itu jangan gerak-gerakan, kamu itu dirawat yang jinak. Nah ini dengan konsisten ya kawan-kawan ya, dengan konsisten. Nggak harus dimandikan, karena dimandikan itu tidak 100% bisa menjinakkan. Karena memandikan itu sebetulnya bentuk dari supaya kita biar dekat dengan burungnya
sebetulnya nggak usah dimandikan juga nggak apa-apa, karena dimandikan itu malah sebetulnya burung sama untuk anggungannya malah kurang bagus. Nah, tuh kan, sambil dadanya dielus-elus, dadanya tuh seperti ini. Nah, kalau sudah mulai tenang, itu nanti yang utama ditangkringin di tangan dulu, angger nangkring di jari nger. Nah, ya pelan-pelan biar dia nangkring sendiri. Kalau belum mau, jangan dulu, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nangkring dulu ke tangan atau. Ya, dia kalau masih baru begini. Ini berhubung masih baru, belum bisa jinak ya. Nah, susah. Nah, ini kalau mau dikeluarin sebetulnya jinak ini bisa. Nah, tuh. Nah, tuh. Tuh, ini burungnya ini yang masih giras nih. Tuh. Ekornya nyampe patah-patah nih. Udah dicabut. Ger, tenang ger. Nah. Tuh. Nah, tuh lihat nih. Tuh, nyampe patah. Saking girasnya. Nah. Tenang. Ger, tenang. Nah. Sambil dielus-elus. Tapi kalau mau dikeluarin di sangkar gini jangan tidak di luar ruangan ya kawan-kawan ya. Jangan di luar ruangan. Jangan di luar rumah. Di dalam rumah, kalau lepas biar nanti saya tangkap lagi. Nah, ini untuk cara menjinakkannya nih, kalem. Nah, kalau mau mencoba dengan lepas ya gini aja. Nah, tuh kan, kalem, tuh kan. Diem dia, ya kan. Nah, tengok tengok, tapi ini tetap aja nanti kalau ya terbang. Nah, ya, tetap aja terbang. Kalau mau mencoba begini di sini. Kalau untuk pemula, untuk biar takut nggak lepas begini. Tenang Gil. Kalau takut biar nggak lepas, no. Ya kan? Nah, tidak terbang. Nah, itu. Nah, ini untuk biar supaya jinak. Nah, kalau sudah begini, nah, gitu. Nih, pintunya kebuka. Diam. Tuh. Kalau sudah, tuh lihat no. Dikepuk-kepuk. Nih, diam. Hop. Nah, dikepuk-kepuk udah nggak gerabakan lagi. Tuh ya. Nah, tuh malah nangkring di tangan ya. Tuh, dikeprok-keprok begini nih. Tuh. Jinak kan? Ini pada tadinya girasnya minta ampun. No, lihat no. Nih, teman-teman kan kawan. Oh, lihatnya. Tuh. Cara menjinakkannya. Nih. Dah. Hop, diam, kamu diam. Nah, tuh kan. Mau tidur aja, tidur. Ya udah, yuk tidur sini, tidur. Nah, tidur aja di situ ya, tidur. Tuh, tidur kan. Malah tidur ya, nyaman. Tuh malah tidur. Tuh. Nih teman-teman, malah tidur ya. Tuh malah tidur. Tuh lihat nih tidur nih. Tuh lihat nih, tidur. Nah, ya kan, malah tidur di sangkar. Nah, balik lagi. Nah, tuh
tenang. Nah, hop. Nah, tuh kan. Tadi tuh lihat no, sudah no. Nah, hop. Nah, tuh. Nah, sekarang nih, gimana nih? Nah, caranya gimana? Tidak harus dimandikan, nggak usah dimandikan tiap hari. Malah burungnya malah jadi sakit nanti malahan. Tuh. Nah, dah. Sekarang disayang, dielus. Nah, ini dilakukan secara rutin. Nah, secara rutin, secara konsisten. Nah, kalau dilakukan dengan konsisten nanti bisa menjadi jinak. Tuh nyampe bulunya nyampe rusak kan. Nih, lihat nih bulunya nih. Lihat. Ini. Tuh lihat no, bulunya nyampe no, lihat no. Nih, saking gerabakannya bulunya nyampe kayak gini nih. Ya kan? Tuh. Yang rusak begini mending cabut. Nah, karena patahnya di ujung. Nah, kalau patah di ujung kayak gini, ini bahaya. Tuh. Ini nanti kalau patahnya di ujung begini, nah lihat nih. Nah, ya kan? Ini kok kelihatan nggak? Nah, kalau patahnya di kayak sisi ini nanti di ujung, di pangkal. Kalau patahnya di pangkal begini bahaya. Bahayanya apa? Tidak tumbuh lagi. Makanya sebelum patah semua, itu cabut aja. Nah, ya kan? Nah, buang aja dah. Nah, nanti malah bahaya. Nah, ya. Nah, dah. Tuh kan? Nah. Dah. Tuh, ya kan? Ini yang tadi giras. Ini dilakukan dengan secara rutin. Awalnya waktu kemarin itu belum mau diginiin karena kondisinya masih dari ombyokan. Nah, dan ini baru berapa hari ya, pada seminggu habis karantina ini. Habis karantina udah seminggu lebih lah, hampir 2 minggu. Nah gitu ya. Nah, ya gitu caranya. Tuh. Nanti gerabakan lagi dia. Karena belum begitu jinak. Nah, tuh. Nih. Dan ini yang sudah jinak. Nah, kalau yang sudah jinak udah. Tuh. Nih, Ger. Nah. Hei, sayang, Ger. Ya. Nah. Kalau yang sudah jinak itu suaranya geblakannya burung sayap itu tidak kekasar. Jadi tidak begitu kasar. Nah. Tuh kan? Yuk, nangkring ke tangan. Nah, sama begitu. Nah, kalau yang sudah tuh, Ger, manggung lagi. Nah, malah manggung. Kalau yang sudah jinak malah manggung. Itu caranya. Oke, kawan-kawan yang tadi sempat bertanya tentang cara menjinakkan burung perkutut itu bagaimana. Nah, itu seperti tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti bisa dilakukan secara rutin. Nah, itu tadi kawan-kawan. Yang ini yang sudah jinak, yang ini yang lagi proses penjinakan. Dan ini baru habis karantina ya, ada baru berapa belum ada 1 bulan ini yang tadi berpraktek. Caranya begitu kawan-kawan ya. Jadi tidak usah dipakai mandikan, dimandikan sih boleh tapi jangan sering-sering. Kalau penjinaan itu hanya yang penting interaksi dan kasih sayangnya. Kalau kita emosi itu sangat tidak berhasil. Kalau kita penjinaannya sambil emosi itu sangat tidak berhasil. Harus pakai kasih sayang. Karena apa? Karena ya
namanya binatang atau hewan itu semuanya sama. Jadi yang kita tidak bisa merasakan, maksudnya tidak bisa melihatnya, tapi bisa dirasakan. Burung-burung pun juga sama. Jadi kita harus pakai kasih sayang dan sering interaksinya. Nah, kurang lebihnya gitu kan kawan ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada yang berpengalaman lain, bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.